Kalau Anda berani mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Salam sejahtera. Kesempatan kali ini merespon tantangan dari seorang penginjil yang statementnya, Kalau Anda berani mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, tunjukkanlah satu pribadi yang telah melakukan seperti yang Kristus lakukan itu. Yang mati dan bangkit dalam sejarah dunia. Tidak ada. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, itu memberikan kita pengharapan yang baru. Makanya ayat Alkitab berkata, sekiranya ia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan. Kamu percaya kepada A, B, C, dan D, F, G, H, I, J, K, L, M, N? Kamu percaya kepada itu semua? Mampukah itu menghidupkanmu? Tidak. Karena mereka pun tak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Allah menginformasikan kepada manusia bahwa keselamatan hanya ada di Islam. Orang lain kelak tempat tinggalnya neraka. Akan dibuktikan dengan Al-Quran surat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu wal ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswalahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir yang bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Standar jelas bahwa untuk masuk surga yakni Islam, beriman dan beramal secara benar, maka baru akan menjadi kenyataan. Masih ngeyel akan dibuktikan lagi dengan ayat yang lebih tegas agar saudara semua yang masih berada di luar Islam masuk menjadi orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dua ayat Al-Quran yang telah dibacakan jelas standar keselamatan di akhirat hanya orang Islam. Lainnya jahanam tempatnya dan abadi. Pernyataan saudara yang mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian itu bertentangan dengan Bible yang Anda imani sebagai kitab suci agama Anda, yakni yang terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 32 yang akan saya bacakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 32 bunyinya dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Itu artinya Yesus tergantung pada subjek atau objek yang lain, tidak independen, tidak merdeka. Satu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya makhluk. Yesus adalah jalan, bukan satu-satunya jalan. Untuk Bani Israel waktu itu saja, bukan untuk sekarang, dan bukan untuk dunia. Di mana sebelumnya dilakukan oleh Moses atau Musa. Fungsinya untuk menunjukkan jalan Bani Israel agar selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sendiri mengatakan bahwa dia penunjuk jalan kepada Allah, bukan tujuan akhir, karena Yesus adalah utusan Allah yang membawa pesan Allah kepada Bani Israel. Buktinya Matius 15 ayat 24, Matius 10 mulai ayat 5 sampai 8, dan Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Silakan cek. Sebagaimana terdapat dalam Yohanes 7 ayat 16 dan 12 ayat 49
bahwa Yesus adalah utusan. Ini buktinya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Yesus mengakui dirinya Rasul, bukan Tuhan. Diperkuat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 12 ayat 49 dan Yohanes 17 ayat 3 mengkonfirmasikan bahwa Yesus hanya Rasul, bukan Tuhan, dan akan dikuatkan dengan. Saya bertanya, pada waktu hari Paskah, saya bertanya, siapa sih yang membangkitkan Yesus? Jadi jawab, Allah Bapa. Saya berpikir di situ dong, Allah Bapa ini kan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jadi apa mungkin Tuhan membangkitkan Tuhan? Jadi berapa Tuhan saya? Saya begitu aja, realistis saja. Walaupun saya tahu bahwa keimanan saya itu harus kuat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Bagi kita dulu kan, karismatik. Tapi itu sangat bertolak belakang ketika ini sudah bekerja, kakakku. Ketika otak saya sudah bekerja ini, saya berpikir dong, kalau Allah Bapa ini adalah Tuhan, Yesus Tuhan, terus sebenarnya yang Tuhan, yang sebenarnya yang harus saya sembah siapa? Kalau Yesus juga Tuhan, padahal Yesus mengatakan, Allah yang benar itu, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Jadi saya punya dua Tuhan dong. Nah, jadi kalau kakak mengatakan saya menjual Tuhan Yesus, saya tidak menjual. Tetapi Yesus itu di dalam kitab suci Kristen sudah mengatakan bahwa Tuhan yang harus disembah itu adalah satu-satunya Tuhan yang ada di atas, yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan yang berwujud manusia. Iya kan? Betul kan? Dalam perjanjian lama tentu di situ Allah tidak mungkinlah menjadi manusia. Tuhan tidak bisa dilihat. Siapa yang melihat Tuhan? Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Bedanya di dalam perjanjian baru, siapa yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Yesus yang Anda pertuhankan, tidak ditemukan bukti pasal dan ayatnya yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Statement dan atau pengangkatan Yesus sebagai Tuhan terjadi statementnya oleh Paulus sebagaimana yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dan Filipi 2 ayat 11. Akan saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian. Halo. Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.